tempat klinik atau tempat luas atau toko kayak apa kayak banyak, tapi yang malah dipakai buat ngaji nggak banyak ya. Maka semoga ini jadi keberkahan dan kita bersaksi bahwa datangnya kita ke sini bisa jadi pahala jariah bagi beliau insyaallah. Ya, beliau alhamdulillah. Udah pada nikah belum ini teh? Kalem, tenang dulu ya. Saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin, tenang. Saya nanya karena katanya kajian milenial. Pasti bilang milenial. Oke, ntar dulu. Ini setahu saya wajah milenial gak begini. Masya Allah. Iya betul ya. Oh mungkin yang dimaksud jiwanya milenial terus ya. Alah ngeles saja gitu. Alhamdulillah. Yang sudah nikah ini suami-suaminya bukan? Iya. Iya. Jadi berarti satu suami bawa berapa istri ini? Apa ulangi judulnya? Berarti suka nonton drama Korea? Enggak? Tapi pernah nonton? Emang indah? Ini fakta dulu ya, fakta ya. Izin. Di Jepang punten banyaknya film porno karena di sana mereka banyak yang nggak mau nikah. Kalau di Korea sengaja banyaknya drama romantis karena perceraian tinggi. Jadi dibikin nikah tuh indah banget ya. Kayak udah titik puncak kebahagiaan, nggak ada lagi penderitaan ya. Kalau di Indonesia saya bingung ya. Kenapa banyaknya film azab ya? Entah saya ngerasa atau gimana tadi pas ketawa kenceng kok nggak getar ya? Ya. Gempa ya. Yang itu nggak usah dijawab, yang film azab mah ya. Tapi memang banyak. Tapi memang ya renungan kita aja ya, insyaallah. Kalian baca gerakan bibir saya aja ya. Mangga atau tukar dulu atau gimana? Atau kehalangan apa meureun sinyalnya ya? Oh itu ada, bismillah. Tukar dulu ya. Maaf ya bentar ya. Kisah cinta tidak seindah di drama Korea. Masalahnya begini. Kita samain dulu perspektif indahnya ya. Indahnya menurut siapa dulu atau standar indahnya itu apa dulu? Karena kalau sekadar indahnya itu siapa misalkan kan ini misalkan perempuan misalkan nanti suaminya datangnya setiap hari pakai kuda putih di Jakarta, naik kuda putih siang-siang tengah hari bolong, geheng nanti suami ibu ya, sambil menggigit setangkai mawar, kecucuk yang ada ya, yang ada durinya. Masalahnya kan indah tuh bukan itu ya. Karena kalau ditanya nih, pernikahan apa yang paling sukses? Apa yang suaminya tiap hari ngasih iPhone 15 Pro Max? Ya. Atau yang uang bulanannya miliaran? Kan tidak, ya. Tapi yang bisa berhasil menggandeng pasangan dan keluarganya nyampe ke surganya Allah. Masalahnya di drama itu bisa jadi ya punten tujuannya mungkin masih belum ke surga dan bahkan mungkin tidak percaya surga, tidak percaya kepada pencipta surganya. Terus udah mas standar bahagia merekanya itu beda sama kita, beda sama standar bahagia yang seharusnya. Pada gitu kita juga jadikan standar bahagia kita sesuai seperti mereka. Pasti capek. Maka kita mesti lurusin dulu nih, apa itu definisi nikmat. Bahkan kalau perlu kita perluas, apa bedanya nikmat sama musibah?
Bahkan kalau perlu, apa bedanya azab sama ujian? Karena kita setiap kali nonton film ya, dia dapat masalah, kita lihat, wah dia ujiannya berat banget. Dibilang ujiannya ternyata misalkan dia digebugin. Ketika ditanya kenapa digebugin, habis nyopet, punten, kayaknya bukan ujian itu, lebih tepatnya mungkin hukuman, ya. Makanya kita samain dulu standarnya. Karena selagi standar bahagia, standar indah, standar nikmatnya masih belum sesuai dengan seperti yang Allah tentukan, maka nanti sulit bahagia. Makanya pernah ngeliat nggak orang yang udah kaya masih stres? Sedangkan pernah ngeliat nggak ada orang yang uangnya mungkin lebih sedikit dari kita tapi lebih bahagia? Nah, jadi kan standar bahagianya juga jadi beda-beda nih. Nah, kita sekarang samain dulu, ya. Bismillah. Pertama dari azab dan ujian dulu. Kan dua-duanya terkesan tidak enak ya. Kita nggak pengen diazab, kita nggak pengen diuji, kita nggak pengen kepahitan. Sedangkan kita berangkat dari standar kepahitan itu ujung-ujungnya cuma dua, ya. Akhir dari kepahitan itu ujung-ujungnya cuma dua. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Ulangi, satu, dosa. Dua, udah cuman itu. Dan demi Allah kita perlu dua-duanya buat ke surga, betul? Bisa jadi ada dosa kita yang belum pantas untuk kehapus karena mungkin amalannya kurang. Kok berarti Allah benci ya sama kita, makanya kita dihukum, diazab? Bukan. Hukuman itu tanda sayang. Hukuman itu di dalam Islam ada, tapi dia seperti obat. Nah, kalau dosisnya tepat, sembuh. Kalau dosisnya kurang, nggak sembuh. Kalau kebanyakan dosis, overdosis dulu lah Bu, jangan langsung mati ya. Overdosis ya. Dan satu-satunya yang paling tahu dosis paling tepat untuk hambanya ya penciptanya. Tapi kan pahit kok, kasihan. Amat sangat beruntung orang yang mendapatkan balasan dosanya di dunia. Sok, seberat-beratnya kita bikin dosa, dapat masalah. Apa misalkan? Di penjara. Di penjara mah dikasih makan Bu, beneran. Di sebagian negeri, Konoha misalnya, bahkan bisa pesen, pengen ada kulkas di dalam penjaranya. Bisa, tinggal diatur. Asal harganya cocok, betul. Ya. Di Konoha ya. Semoga mendapatkan Hokage yang aman. Masya Allah. Jadi tanda sayang Bu, beneran. Karena sepahit-pahitnya di dunia beneran Bu. Sok masalah yang datang ke sini bawa masalah, pengen nyari ketenangan, balik lagi ke rumah inget sama masalahnya, mikirin masalahnya lagi masih di kasur Bu, empuk. Ya. Teman masih punya, lapar, buka kulkas ada makanan. Hujan, gak kehujanan, panas gak kepanasan. Karena kalau misalkan dihukumnya nanti di sana alam setelah kematian kan repot. Makan, adanya buah zakum, bentuknya seperti kepala setan. Ya. Minum, adanya nanah yang mendidih. Ya. Dan menurut hadis ya, seringan-ringannya hukuman untuk penduduk neraka adalah seperti dia dipakaikan sandal dari api neraka. Saking panasnya sandalnya sampai otaknya meleleh. Dia mengira itu yang paling berat, tapi ternyata itu adalah hukuman yang paling ringan. Ya. Karena itu seadil-adilnya tempat di dunia, misalkan mohon maaf ya, menghilangkan nyawa orang 1 kali, maka hukumannya dia dibunuh satu sama nyawanya. Kalau bunuhnya 1000, emang bisa dibunuh 1000 kali. Kalau di sini nggak bisa, di sana bisa. Jadi dibangkitkan lagi untuk dihukum lagi, dibangkitkan lagi, dihukum lagi. Ya. 10 koruptor ketangkep, 1 yang 9 enggak, dia bisa ngambek tuh. Kenapa teman saya yang 9 enggak ketangkep? Tapi setelah 4 tahun jalanin masa hukuman, alhamdulillah ya saya yang ketangkep. Makasih lo udah laporin saya. Gara-gara itu, 1, kenal Islam, kenal Allah. 2, alhamdulillah lumayan gugurin dosa. Lebih repot seumur hidup gak pernah ketahuan,
tapi setelah meninggal baru ada balasannya, oh repot ya. Jadi jangan alergi dulu juga Bu dengan yang namanya azab. Ya kita berlindung dari azab juga Allah memerintahkan. Tapi kalau sampai kena, ya sudah. Bisa jadi gara-gara itu kita tambah dekat ke surga Allah nih. Sehingga ini juga harus menghapuskan misalkan, oh aku nggak mau ke tanah suci, kadang suka dibalas di sono gitu ya. Satu, itu tidak terbukti secara syariat, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, dunia itu tempat kita beramal, bukan tempat kita dihisab ya. Kok tapi ada loh yang dapat kejadian gak enak dan di luar nurul di sana. Ngerti kan di luar nurul? Karena bahasanya saya ngikutin cenah milenial ya. Ada loh dia beneran, maka ya sudah, berarti pahalanya atau dosanya bergugurannya juga tambah banyak. Gak ada yang sia-sia. Mau kecolok, mau ketusuk, mau kejeduk, mau, kan kata Nabi, tertusuk duri ataupun tertusuk duri kecil lukanya, nggak nyampe berdarah-darah kayak gimana. Kalau pokoknya judulnya sakit, pokoknya gugurin dosa. Dan yang paling ngalangin kita ke surga kan aslinya dosa kita, betul? Nabi Adam diusir dari surga, berapa dosanya? 1. Kita mau ke surga dosanya? Tapi masa tobatnya lebih sedikit dari Nabi Adam ya. Masya Allah. Jadi itu azab diundang oleh kesalahan sendiri, bukan karena Allah benci, tapi saya menyebutnya fasilitas lah, lumayan. Habis disuruh tobat misalkan nggak mau, disuruh sholatnya dibanyakin ternyata misalkan masih kendor, sedekahnya dibanyakin, nggak semuanya Allah berikan harta yang berkelimpahan. Fasilitas ya udah ya. Jadi jangan alergi ya. Yang kedua tadi ujian. Nah ujian tadi, kalau tadi kan 1 untuk gugurin dosa, kalau ujian berarti untuk meninggikan derajat ya. Apa bedanya kepahitan yang kita alami ini kalau kita pengen identifikasi ini teh azab apa ujian ya? Gimana cara kita taunya? Kalau azab biasanya perih banget. Wah, sakit, menderita, ngejerit, guling-guling kayak tempura ya. Misalkan kalau untuk ninggiin derajat bisa jadi biasa aja dia. Menurut orang kayaknya ini orang ujiannya paling berat. Menurut dianya enggak, biasa weh. Hari-hari weh udah. Ya. Ngerti enggak hari-hari? Kalau haru-haru bahasa Korea ya. Day by day. Lagunya Big Bang zaman dulu gitu. Ya. Oh tahu. Maka itu dia. Untuk ninggiin derajat. Masuk lihat, coba lihat. Para nabi pahala jelas banyak, dosa terampuni, maksum. Ujiannya lebih berat dari kita. Pertanyaannya, apa mereka ngeluh? Atau tiba-tiba berdoa, ya Allah, tahu gini nggak jadi nabi, berat deh. Enggak, lempeng aja, tetap berbuat baik. Mau dijahatin kayak gimana? Baik, udah terus. Ya, nggak nyesel, nggak, ya Allah kenapa saya ya Allah? Enggak gitu ya. Mereka anti drama-drama klub. Ya. Akhirnya apa? Ya tambah tinggi derajatnya, wajar. Ya. Dimuliakan, meskipun ujiannya tadi lebih berat dari kita. Coba sekedar lelah dakwahin umatnya, dicaplok ikan paus. Kita mungkin pernah sengaja nyakitin hati orang tua, sengaja ninggalin sholat, dicakar kucing enggak, gajian tetap nggak telat ya. Dan yang lain-lain ya. Tapi mereka ada apa lagi? Dibuang ke sumur sama saudara kandungnya. Gara-gara itu malah jadi petinggi di Mesir. Walaupun harus macam-macam dulu, difitnah oleh perempuan, masuk penjara dan lain-lain. Nah, ujung-ujungnya tetap mulia. Ada yang 18 tahun kena penyakit kulit sekujur tubuhnya. Waktu kena penyakit kulit 12 anak kandungnya meninggal barengan semua. Ladang dan hewan ternaknya kena wabah, jadi mati dan layu semuanya. Oh, sempurna. Sampai diasingkan oleh umatnya, bahkan tinggalnya di tempat sampah. Kayak kalau zaman sekarang mah mungkin bak sampah gitu ya. Hina? Enggak, mau lihat ya. Malah
Allah yang dikasih contoh di dalam Al-Quran, sengaja ada yang hidupnya 400 tahunan, gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk juga gak pernah, kaya, berkuasa, raja, istri soleha, Firaun. Mulia, hina. Gak ada kan yang ngasih nama anaknya Firaun? Lucu, siapa sih namanya? Firaun. Innalillahi. Nggak ada ya. Jadi, nah ini mulai ini ya kelihatan. Oh ya, berarti yang pahit-pahit, yang nggak enak teh nggak melulu buruk. Ya puntenlah, Nabi punya akhlak mulia emang gara-gara ikut seminar Mario Teguh. Kan karena beliau ngalamin kepahitan yang lebih dari kita, tapi jadi belajar itu teh. Ya. Sok, coba seumur hidup doa kita selalu dikabul. Kira-kira akhlak kita tambah baik apa tambah tidak baik? Ya, nggak baik ya, segala dikabul, segala di apa. Nanti coba mampir ke sekolahan atau ke pesantren-pesantren, tanya ke guru-gurunya, kalau di situ ada anak yang bermasalah, biasanya seperti apa latar belakangnya? Kalau dulu di tempat ko nyantri di Darut Tauhid, 95% dari semua anak yang bermasalah, 90% ini adalah anak-anak yang di rumahnya itu jadi sultan. Salah nggak pernah. Jangankan dimarahin, ditegur aja nggak, malah mohon maaf ART-nya yang dipecat. Yang salah anaknya padahal. Ketika akhirnya dia harus menghadapi dunia, turun ke dunia nyata, ketemu peraturan nggak bisa dia, nggak kenal salah soalnya. Karena kebenaran adalah dirinya, dia taunya itu. Ya. Sedangkan kan gimana? Kita kan di dunia nembeng, ada yang punya aturan. Kita ngekos nggak ikut aturan yang ibu kosnya aja bisa diusir. Ya. Kita tinggal di dunia diusir, gimana ceritanya ya? Pindah ke Mars gitu kan nggak mungkin juga. Ya. Itu dia satu azab, satu ujian. Selanjutnya, nah nanti dari cara kita menyikapi azab dan ujian, barulah pilihannya dua, bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Ya, bisa jadi nikmat atau musibah. Sekarang sederhana, berarti apa itu nikmat? Sederhana, nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ringan kan? Ini berarti musibah apa? Balikannya, apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Nah, standarnya harus gitu. Berarti misalkan, kok motor hilang, tapi gara-gara motornya hilang, ya jadi nggak bisa pergi kemana-mana, ke tempat maksiat. Yang bisanya kemana? Ya paling dekat sama rumah, masjid misalkan. Jadi sering ke masjid, bisa jadi nikmat itu motornya hilang. Karena jadi terhalang dari berbuat maksiat. Temennya ngajak, ayo bro kita pergi ke tempat maksiat lagi. Ah maaf kendaraan saya hilang. Oh ya udah, nggak jadi ikut. Ya. Nah ini dia tadi. Kalau standar bahagia atau standar nikmatnya adalah apapun yang aku suka atau keinginanku yang terkabul. Masalahnya, kata siapa yang aku suka atau keinginan kita itu selalu baik bagi kita? Kan enggak juga. Sok tanya anak-anak, sukanya permen. Dikasih permen terus giginya bolong. Pas giginya bolong, tetap dikasih permen nggak sama si mama? Enggak. Mungkin dia ngambek, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Emas sampai kelek misalkan. Tapi aku permen aja nggak dibeliin, aku mau minggat dari PAUD misalkan. Ya masih kecil, Bu. Masa ada anak kecil S2 ya. Tetangganya lewat, ibu kan kaya, masa permen aja nggak dibeliin ke anaknya, benci ya. Ya justru sayang. Kalau benci mana? Ini narkoba, pakai ya sampai mati nah. Ayo nah. Kalau nggak sayang. Nah kadang ya gitulah cara menyayangi itu kan. Ya. Suami ke istri juga, kalau misalnya istri masih bawel kan bisa tanda sayang itu. Kalau nggak sayang sana weh. Iya kan? Oh langsung terwakili gitu ibu. Iya kan, ke anak juga gitu. Meskipun kadang si anak nggak bisa terima, si mama teh bawel, banyak aturan dan lain-lain. Dia belum rasain jadi ibu, udah nggak apa-apa, ada waktunya. Dan kita baik ke anak kan juga bukan supaya si anak balas budi, karena Allah suka aja.
nggak minta macam-macam. Ya, musibah tadi apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Meskipun apa? Meskipun naik gaji, tapi sebelum naik gaji dia nggak bisa maksiat. Pas punya naik gaji uangnya tambah banyak malah jadi bisa maksiat. Demi Allah musibah itu duitnya. Ya. Jangan kalau bahagia kitanya masih di duit, oh itu capek sekali, insya Allah. Di duit, pokoknya apapun kalau bukan di Allah bahagianya, ya di duit, ya di mulut orang, luar biasa. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap foto tahan nafas. Kalian paham kan kenapa minta si kameramennya buat ngitung? Jadi tahu kapan harus nahan nafas. 1, 2, 3. Kasihan tuh yang moto, diomelin melulu. Mas tolong jangan gendut ya. Gimana? Tolong jelasin gimana Bu? Gimana coba? Yang makan banyak ibu yang diomelin saya. Ya gitu. Pengen selalu kelihatan jangkung, tiap kali foto jinjit, betis. Capek tidak? Oh luar biasa. Kita ngelakuin sesuatu buat dipuji. Orang yang kita arep-arepin muji nggak muji, malah julid kan. Aduh, sok coba apa beli barang karena nggak mau kalah sama ini. Aku malu mah, aku malu dong di ini teman-teman beliin aku, beliin. Aduh ya, masalahnya kan orang teh ngerti itu ya. Ini orang ya Allah gajinya UMR nih 4 juta, tahu-tahu beli handphone seharga 6 bulan gajinya. Kan memancing kejulitan ya. Pilihannya 2, dituduh nyuri atau dituduh KW, udah itu aja. Iya kan? Karena memang ada sebagian jenis orang yang kayak memang kurang pantas kalau pakai yang asli tuh dia. Misal sakit hati loh Bu, coba itu kawan di sana ada yang beli jam tangan beneran asli, tapi karena masih diledek itu stroke, bon pembeliannya dikantongin kemana-mana. Dia ganti celana ikut itu bonnya sampai pudar. Tapi netizen teh begitu, beneran masa nggak percaya sih ini asli ya Allah, segitu melasnya. Begitu dikeluarin, Allah bonnya siapa kamu bawa-bawa? Astagfirullah. Besok dapat naon atulah. Anggap kalau orang akhirnya muji ke paling cuman manggil ayam itu mah ya. Bu pengen saya gituin Bu, nih sok. Elah ya. Kecuali setiap kali muji dia ikut bantuin nambahin cicilannya. Nah itu agak beda. Ih keren ya, nih 2 juta. Kita yang stres cicilan, aduh ya Allah 2 tahun lagi segitu belum dosa riba ya. Udah tuh ya, bukan berarti nggak boleh punya. Pernah diminta waktu itu kajian yang rumus, yang judulnya tuh bener-bener menjurus gitu, cara kaya menurut Islam. Wajib ya. Emang ada Islam sempurna kok, ada tata caranya yang guru kami bahkan berani jamin dia jalanin ini bisilah kaya pasti ya. Tapi masalahnya mesti dilurusin dulu di awal bahwa jadi kaya di dalam Islam itu bukan tapi cuma efek samping. Ulangi, cuma yang repotnya dari kita itu jadiin tujuan utama. Jadinya kadang ada yang udah dapat pun gak bahagia makannya, karena seharusnya cuma alat tapi dijadiin tujuan utama. Kan para sahabat, jadi kadang ada yang bilang, oh berarti setelah beres ngaji ayo kita resign, kita sholat dan baca Quran aja terus 24 jam. Oh enggak, ini juga tidak tepat. Karena sahabat Nabi diingetin tentang akhirat juga malah tambah. Tahu Abdurrahman bin Auf sebagian riwayat menyebutkan sisa uangnya ya, bukan momen terkayanya.
Ada riwayat yang menyebutkan kalau dirupiahkan sisa uangnya tinggal 6.212 triliun. Kalah kan yang korupsi timah doang mah. Coba segitu udah ngeruk satu pulau Belitung coba kebayangnya itu belum ada internet banking loh di zaman beliau. Punya duit triliunan satu triliun teh 1.000 miliar loh. 1.000 miliar teh kalau satu rumah 1 miliar aja kan udah gede. Ini berarti bisa bangun perumahan sendiri ya. Nah ini 6.212. Kabayang beli cilok ya. Se-Indonesia ini salah. Nah, bagi-bagi. Sok kita tanya orang-orang yang akhirnya udah nyampe di titik itu, bahkan mereka ada yang bilang gini, punya uang 100 miliar sama punya uang 1.000 triliun rasanya sama aja. Benar, mereka yang bilang gitu. Satu, mereka nggak lihat duitnya, kan nggak mungkin didompetin. Pecahan 2.000 gitu didompetin, aduh itu luar biasa ya. Enggak, karena ya kita pecahannya kecil soalnya ya. Satu lembar $100 di kerupiah itu dapat, tapi perutnya cuma segitu muatnya. Apalagi kadang orang karena penasaran doang aslinya. Tahu istilah OKB? Orang kaya blow on. Serius, salah satu alasan terkuat orang pengen kaya kan karena belum pernah kaya. Begitu dia pernah kaya, misalkan nyobain daging, dia bikin jadwal sebulan penuh roadshow keliling all you can eat se-Jakarta. Akan ada titik dia di mana mendapati gini rasanya daging mah tuh. Kadang kurang asin dia bawa cabai sendiri. Dan seporsi daging yang 1,5 juta sama seporsi ya gorengan insya Allah 10.000 juga dapat. Ternyata bedanya cuma 5 senti di sini aja ya. Ketelen. Emang rasanya beda? Wah, nikmat nih daging nih. Enggak, gitu aja ya. Kecuali beling ya kerasa ya. Tapi kan enggak. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Aduh, ini makanan mahal amat kok. Oh iya, nanti keluarnya wangi pak. Enggak, bau tetap ya. Sama ya, gitulah manusia ya. Sepatu 50 juta dengan sepatu 50.000 tetap kan dilepas semua di bawah. Apalagi kalau di masjid ya, dijamin sholatnya deket pintu itu ya. Adalah saya suka kalau orang yang benar-benar Sunda banget ya, di Tasik, di Garut, ini nyebut ini namanya bukan tas tapi apa coba? Kantong. Beneran, mau mereknya apapun, mau tasnya harganya 50 juta, tetap itu kantong kamu tuh. Kantong LV ini kantong ya iya kan, fungsinya emang untuk mengantongi sesuatu sih, betul juga ya, kantong namanya ya. Yang repot harusnya buat bawa barang, hujan buat nutupin kepalanya, itu berarti ekonomis ya. Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya ya bukan mahal lah, mungkin cuman kepalanya lebih murah dari tasnya ya. Enggak lah ya. Bukan nggak boleh punya, sesuai kebutuhan ya. Kok saya pengen naik gunung, masa iya pakai sendal jepit yang licin yang 20 ribuan? Iya, harus pakai yang agak tebel bahannya lebih kuat, harganya lebih mahal, wajar, masuk akal. Tapi kan berarti ya tadi kebutuhan. Sepatu keren banget dikasih, tapi ukuran 44, ibu pakai 37 kan gak kepake. Ya Allah, 7 ukur. Begitu dipakai diledekin Aladin ya, dibilang. Sesuai kebutuhannya. Nah Allah teh udah ngasih sesuai yang dibutuhin. Tapi kalau standar bahagia kita bukan yang kita butuhkan, tapi yang aku inginkan, nah ini baru jadi perkara ya. Nah
maka ya kan kita itu sebetulnya apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar kan jadi diri kita ya. Nah masalahnya sekali lagi kita kalau bicara ya tentang hukum, nggak cuma nonton drama, apapun ya. Masalahnya selalu pegangannya ini aja, di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih hanya bicara hukum, fardu sunnah mubah makruh haram, atau kurang lebih singkatnya antara boleh atau tidak lah, udah intinya gitu aja. Fikih itu cuma bicara itu. Tapi ingat, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Mana jalan yang lebih selamat? Jalan yang takwa. Misalkan contoh, apa hukum baca komik? Ternyata komiknya komik biasa, kartun-kartun biasa, nggak ada aurat, nggak ada yang dilarang, maka bisa jadi hukumnya mubah. Tapi kalau dia pakai sudut pandang takwa, dia akan menjawab, aku nggak peduli apa hukum baca komik. Yang aku tahu, aku lebih disukain Allah kalau aku baca Quran. Ya sudah. Oh, itu jalan yang selalu paling selamat. Ya. Yang selalu paling selamat. Apalagi kita bukan orang yang tugasnya sebagai mufti, orang yang berfatwa, yang harus menjelaskan hukum itu seperti apa. Tak udahlah, sehingga sederhananya yang paling selamat yang Allah suka aja. Ya. Makanya kan, ini survei ini akan menjawab. Tolong jawab sama-sama. 1, apa kita semua punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Ya. Allah ingin kita selamat, bahagia, tentram. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, banyakan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sudah ngejar yang kita suka melulu, bahkan udah tercapai sebagian, kok masih sulit bahagia? Mungkin salahnya bukan di kitanya, bukan di Allahnya, tapi di kitanya ya. Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka terus ya. Makanya kalau di kota besar ada yang gampang ngambek, percuma gaji segini 20 juta sebulan, saya mah baru bahagianya nanti kalau udah viral kayak dia. Setahu saya pintu surga memang 8, tapi nggak pernah tahu ada pintu surga bagi yang centang biru tuh, nggak pernah dengar. Loh, berarti kita nggak boleh viral? Boleh, tapi kita nggak akan ditanya followernya. Ditanya followernya, kamu ajarin apa? Kontennya, ya. Kaya boleh kok, boleh, tapi nggak akan ditanya saldo. Ditanya dapatnya dari mana dan dipakainya untuk apa. Punya kuasa, punya jabatan boleh nggak? Boleh, tapi nggak ditanya setinggi apa jabatannya. Ditanya kekuasaanmu kamu pakai untuk apa? Karena ada tadi semuanya alat aja untuk deketin kita ke Allah. Popularitas alat buat ngenalin Allah. Mumpung ada yang denger, coba bikin akun baru, follower 0. Live juga nggak ada yang nonton kan? Ini mumpung ada yang nonton, maka pastikan yang disampaikan jadi kebaikan. Yang julid akan selalu ada, fasilitas sama itu mah, ya. Karena orang kalau udah benci sama kita, dia akan merelakan waktunya untuk nyari-nyari kekurangan kita. Kadang effort beli kuota sendiri, ya minta rembes kan, ya, beli kuota, dicari akun Facebook ibu yang dulu yang masih culun, masya Allah, ya, dicari sampai nggak makan, nggak tidur, nggak istirahat, besoknya tipes coba. Dia ke klinik berobat, nggak ngasih bon obatnya ke ibu, dia bayar biaya sendiri. Kesetiaan macam apa lagi yang kalian ragukan dari mereka? Coba di OMDC ada akuntannya, punya akuntan. Nah, akuntan tugasnya ngapain coba? Sama, nyari kesalahan. Itu kesalahan hitung dicari itu. Bedanya dia digaji. Sekumaha yang dia cari segitu teh bukan duit dia, ya, tapi dia nyari itu. Akuntannya ketawa mungkin ya, akuntan kan ngitungin duit orang kan, iya, tapi digaji seenggaknya kan. Orang nggak suka sama kita, tanpa digaji dia nyari-nyari kesalahan kita.
tapi diumbar kok. Coba gara-gara apa kita tambah baik? Dengan selalu dipuji atau dengan dikoreksi? Pujian atau koreksi yang bikin kita tambah baik? Koreksi. Kenapa dia umumin kesalahan kita di hadapan publik? Oh, saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Udah enak kan? Kecuali kalau surga kita di mulut orang, nggak mau tuh diumumin. Padahal benar tuh ada di diri kita tuh yang disebut. Karena sekalinya aib kita dibuka, demi Allah, hinaan dari mulut orang itu lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Paling juga diomong, Allah si Denisa banyak omong tuh. Cuman satu kan yang dibuka, banyak omong. Bisa jadi saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, banyak macam-macam. Udah mah yang disebut cuman satu itu beneran ada di diri kita, ngambek, naonan hirup tehnya. Capek beneran ya. Jangan ketipu topeng. Hai, ketipu topeng. Maksudnya gini Bu, ketipu topeng. Seizin ya, saya belum nemuin contoh lain yang lebih tepat untuk menjelaskan ketipu topeng. Tapi misalkan gini, ada seorang bos makan sama karyawannya 3-an. Si bos teh mules, manusiawi ya, lepas lah, ya itu ya, kenceng banget itu, sampai bergema kan. Ya, para karyawan pun menyadamang, memasuki paru-paru mereka. Si bos pun merasa tidak enak dan akhirnya mengajukan permohonan maaf. Baku banget ya. Maaf teman-teman, bau ya. Masalahnya satu, besok gajian. Maka 3 orang tadi saling menciwit dan menyenggol. Wangi, iya kan? Entah gak gajian. Iya wangi bos. Kalau si bos tertipu merasa, benarkah? Apa ini hasil dari tahajud saya? Apa ini karomah darimu ya Allah? Lebay ya. Nah itu ketipu topeng. Besoknya si bos makan lagi, tapi bukan sama karyawan, sama komunitas pengusaha. Yang syarat masuk minimal harus punya saldo 10 miliar. Berdasarkan testimoni 3 orang kemarin, kali ini tanpa ragu, naik tuh badan juga ya, saking kuatnya tekanan dari bawah. Masalahnya kan teman-teman pengusaha itu gak ngarep digaji. Maka dia jelas akan jujur, bro, habis makan bangke apa? Kurang ajar, kemarin 3 orang bersaksi kentut saya wangi. Itu ketipu topeng. Jadi kita memandang diri kita pakai apa yang orang tahu. Ada orang teh gak 24 jam sama kita. Dan kadang sekalinya muji ada maunya. Ya. So, ibu suka gak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Maksudnya apa kok? Kadang kita suka sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu di sini ya. Iya, ini beneran. Ketemu reunian misalkan ya. Terus ada yang berkata, ibu, kok setiap hari tambah muda terus sih? Menurut ibu asli ibu ucapan kayak gitu? Tambah muda setiap hari. Ya, daerah. Ya, Insya Allah. Tapi kadang di toilet kita percaya, iya juga ya. Iya, udahlah langsung tanya aja ke yang muji itu, kamu tuh mau minjem duit berapa sih sebetulnya? Manis banget mulutnya ya. Udahlah, sampai ya. Sederhana. Silakan punya keinginan apapun, tapi tidak ingat ya, yang satu yang bisa ngabulin juga cuman Allah. 2, yang paling penting dari itu semua adalah gimana caranya jadi pahala, jadi amal soleh. Siapa yang paling beruntung se-OMDC? Apakah pemilik-pemiliknya? Belum tentu. Bisa jadi yang kerja di dalamnya, tapi satu syaratnya, yang paling takwa, paling dekat sama Allah. Sebelum di sini, tadi Koko kajian juga di ini, Frisian Flag. Setiap hari bikin susu aja kerjaannya. Nyediain ya kan pabrik susu ya. Kalau bikin lem saya juga kaget juga ya. Makanya pernah nemenin Teh Yuda ke toko skincare, ada bedak tapi
logonya gambar mie goreng, ini saya agak ini bumbu mie goreng atau gimana ya. Nah, misalkan ditanya siapa yang paling beruntung, apakah direkturnya yang paling banyak uangnya? Enggak, yang paling takwa sama Allah. Karena aslinya tuh kita ngumpulin amal. Contoh, misalkan Bu dokter berkata ke pasiennya, hei pasien, kamu sakit kanker, kata Allah sembuh, saya nggak toel juga kamu pasti sembuh. Yakin? Yakin. Pasien selanjutnya cuman sakit panu misalkan, hei panumen, ya, kamu kata Allah nggak sembuh, dokternya 1000 orang pun kata Allah nggak sembuh, nggak sembuh. Pasien ketiganya letup, kalau gitu dokter ngapain datang ke sini ke UGD tengah malam? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Buat apa dokter ikhtiar? Buat apa kita datang kerja ke kantor setiap hari? Buat apa yang jualan nawarin dagangannya? Kan yang nentuin bakal beli atau enggak Allah yang megang hatinya. Buat apa kita semua lakuin itu? Agar jadi amal soleh. Kita tuh lagi mungut, pemulung amal kalau kata almarhum Ko Stefan Indra Wibowo. Kumpulin, karena sok disuruh pilih. Seumur hidup seluruh keinginan kita dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Pegel doang di dunia, iya kerjanya iya, belemburnya iya, duitnya juga beneran dapat, tapi kan yang ditanya sama Allah nggak nominalnya di sana. Jadi amal atau enggak? Atau bandingin, ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi tiap kali berucap, bertindak, berbuat selalu jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya. Padahal di dunia dia yang dihina, dia yang dicaci, dia yang difitnah, dia yang dikhianatin. Dan dia insya Allah lebih gak mudah kecewa, karena dari awal yang dikejar Allah suka, udah weh. Kamu kan udah tolong dia, dia jahat, ya dia tuh yang rugi, masa dia yang jahat saya yang dihukum ya. Tapi kan gak rugi, kamu udah tolongin dia, dia malah jahat. Ya kan bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Anteng weh udah. Kalau apa artinya satu dunia cinta Allah benci? Repot ya. Tapi kelakuannya nyebelin, ya udahlah, alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing ya. Tapi kok dia beneran buat salah, mau sampai kapan sibuk mikirin kesalahan orang? Ini ada kisah luar biasa ya. Dulu ada anak kecil bilang ke ibunya kayak gini, masih muda, Bu aku nggak mau ke masjid lagi. Loh kenapa nak? Ah di masjid juga waktunya sholat, ada yang sibuk main HP, ada yang malah gibah. Katanya masjid harusnya tempat ibadah. Oh gitu nak, ya udah besok tolong ke masjid sekali lagi, ibu kasih tugas ya. Nanti setelah hasil tugas ini kalau misalkan ternyata gagal, silakan kamu terserah kalau nggak mau ke masjid. Tapi turutin ibu besok. Ngapain tugasnya bu? Besok ibu tunggu depan masjid. Kamu ambil air segelas di dispenser masjid, isi sampai penuh, keliling masjidnya sekali, terus anterin ke ibu di depan masjid. Gak boleh tumpah satu tetes pun. Ambil, siap, laksanakan. Tapi kalau misalkan ini gimana? Aku nggak mau masjid lagi ya? Iya sok jalanin dulu aja. Ambil gelas, penuh satu gelas, dibawa pelan-pelan, keliling masjid, sampai depan ibunya. Bu, nah nih nggak ada yang tumpah nih. Bagus nak, nggak ada yang tumpah. Sekarang tapi ibu mau tanya, tadi di masjid ada nggak yang lagi gibah? Ya nggak tahu kan, ini fokus karena cai ya, jadi nggak bisa ngeliatin. Ngerti nggak? Dia fokus ke air. Ya kan kalau bahasa Jermannya fokus karena cai. Fokus ini nggak bisa. Jadi nggak tahu ada yang gibah atau enggak. Selain yang gibah di masjid ada nggak ya kemarin malah sibuk main handphone kata kamu bilang? Nggak tahu, orang ini kan ngeliatin air terus. Nah, gitu juga nak. Mau sampai kapan kita fokus sama keburukan orang? Fokus sama tujuan kamu. Jangan gara-gara keburukan orang kamu terhalang dari tujuan kamu. Kamu punya kelebihan yang lain. Udah fokus. Ya, rugi banget orang lain yang berbuat buruk, kamu yang terhalang dari kesuksesanmu, itu paling rugi orang. Ya. Udah fokus sama tujuan. Mau ngeyel, tapi dia beneran salah. Oke, kalau salah tugas kita cuma 3. Kita ngelihat kesalahan nih, ini dalam diri kita ada 3 hal yang harus kita lakuin. 1, dakwahin. Nasihatin. Ya. Ajak makan, traktir, baru sampein pakai hati, pelan-pelan, dengan adab, dengan santun, gak dipermalukan di depan umum dan lain-lain. Ya. Dan harus siap tuh dengan
dengan bukti-buktinya, dengan kebenarannya. Kok gimana benar-benar nggak kenal, nggak punya WA-nya, nggak bisa didakwahin secara langsung? Nomor 2, doain. Karena kalau kita ngedoain saudara kita, malaikat ngedoain yang sama untuk kita. Ya, kita doa mungkin nggak kekabul karena kehalangan dosa, malaikat mah nggak punya dosa. Yang ketiga, ini paling penting, jaga hati tetap bersih. Karena meskipun dia benar-benar bikin dosa, tapi sederhana, dia habis bikin dosa nggak mati, berarti sederhana, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Karena Allah berfirman di Quran surat 35, surat Fatir, ayat 45, ayat terakhir. Ya. Surat 35 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Surat 35 ayat 45. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa kontan hukumannya detik itu juga, maka kata Allah tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan gak ada yang luput dari dosa. Dan ternyata dosa sekecil apapun pantas mati aslinya kita semua itu. Kenapa masih ramai begini? Walakin yu'akhiruhum, akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sederhana, dia bikin dosa, tanya aja yang kamu lihat habis maksiat itu masih hidup nggak? Masih. Oh, berarti yang punya langit dan bumi masih kasih dia kesempatan. Kalau Allah udah benci, gampang matiin siapapun detik itu juga pas lagi maksiat, mudah. Habis bikin dosa nggak langsung mati, berarti Allah masih kasih kesempatan. Di hadis lain kan Nabi ngingetin, sebelum nyawa sampai kerongkongan, tobat masih bisa diterima. Ya. Sudah. Misalkan dia maksiat, malamnya tobat, tahajud sejadi-jadinya nangis dia sambil sholat, bisa jadi malam itu juga dia udah diampuni Allah. Kita yang gagal jaga hati, gibahin orang itu sampai 2 bulan ke depan. Coba, yang maksiat orang, yang dapat kita, manusia paling rugi itu, na'udzubillah. Apalagi ternyata orang itu gak sepenuhnya buruk, gak sepenuhnya salah, masih ada kebaikannya. Karena izin ya, atas izin Allah kemarin diminta oleh guru kita Ustadz Adi untuk datang ke tempat beliau. Beliau mengundang 4 orang waktu itu, Ustadz Felix, saya, Ustadz Faizar yang biasa ruqyah, sama satu lagi Ustadz Umar Mita. Cuman Ustadz Umar Mita ngajak kawannya, Ustadz Felix ngajak kawannya, Ustadz Faizarnya nggak bisa hadir lagi di Jawa Tengah. Emang tinggalnya juga di Jawa Tengah ya. Satu hal yang kami lihat, beliau betul-betul menangis, bukan karena masalah yang lagi rame itu, tapi gara-gara masalah itu, umat yang tadinya mau belajar jadi pada berantem. Ya. Yang tadinya dakwah sudah lebih mudah diterima dan lain-lain. Dan izin ya, saya demi Allah tidak mihak salah satu, saya mihak kedua-duanya, saya mihak kepada persatuannya. Demi Allah banyak guru-guru salafi yang baik, bagus banyak. Ya. Sedangkan Ustadz Adi pun kita sama-sama mengakui banyak dapat ilmu dari beliau. Cuman kan yang disayangkan kenapa harus sampai ada berantemnya gitu. Beliau pernah juga istilahnya ditahzir, bahkan oleh yang nama-nama lain yang lebih besar. Tapi ketika akhirnya yang mentahzir dan yang ditahzir ketemu, nggak berantem, demi Allah. Bro, sampein ilmu sesuai, yang saya tahu begini, yang saya tahu begini, saya tahu begini. Bahkan di saat itu yang mentahzir 2017 malah beliau yang mengubah kajian. Dulunya sebelumnya langsung, wah ini haram, bid'ah. Saya ngambilnya yang haram. Kalau yang lain ada pendapat lain, silahkan. Setelah ngobrol sama Ustadz tadi, yang 2017 itu kasus-kasusnya, ya. Sehingga ini renungannya ya, punten. Kita kalau pengen menuduh seseorang itu punten ya punten sesat, ya kafir, ya apa, na'udzubillah. Ada pelajaran. Kenapa kalau orang pengen nuduh orang berzina, secara syariat Islam mewajibkan yang nuduh harus bawa 4 orang saksi.
Misalkan kita ngelihat nih, ini orang beneran lagi berzina nih, bukan suami istri atau satunya suami orang, satunya istri orang, mereka berzina. Kita ngelihat, kalau kita pengen bawa itu ke pengadilan, misalkan masih ada hakim Islam di situ, kita bakal diminta bawakan 3 orang saksi lagi. Kalau kita nggak bisa, orang itu lolos dari hukuman syariat Islam, karena harus 4 orang. Ya, sekarang kan gimana caranya? Lagi maksiat, kita, woi, lihat, ikut lihat. Harus tahu berapa orang yang dibutuhkan? 1 orang aja udah cukup. Di satu negeri misalkan, ada 1 orang berkata, saya udah lihat kemarin hilalnya, besok adalah waktunya kita puasa. Dan dia memang orang yang dipercaya, dianggap orang yang sikoh, maka itu cukup untuk membuat satu negeri itu ikut puasa hanya karena kesaksian 1 orang yang dipercaya itu tadi. Tapi kalau untuk menuduh orang berbuat ya tadi zina, apalagi yang menurunkan kehormatan dia dituding kafir, dituding sesat, harus bawa saksi sampai 4. Ya, karena segitunya Allah pengen jaga kehormatan beneran. Ya, sedangkan ketika akhirnya ternyata kita nggak punya buktinya atau bahkan belum paham ilmunya, langsung main vonis begitu aja. Jadi benarlah perkataan Sayyidina Umar ya, orang ketika belajar itu dia mungkin akan menjadi sombong, tapi kalau dia belajar lebih dalam akan menjadi tawadu. Jika dia belajar benar-benar dalam, dia akan merasa dirinya nggak ngerti apa-apa. Ya, makanya biasanya yang berantem biasanya yang baru belajar. Sok gerak guru-gurunya saling ketemuin, nggak berantem, diskusi dengan ilmu, sila. Ada beda pendapat tuh wajar, ya. Apalagi setelah kita lihat lagi, dapunten, kami mendapati beliau itu cuma ditanya hukumnya apa, maka beliau jabarkan, ini yang mengharamkan, dalilnya ini, landasannya ini, ulama yang mengharamkan ini. Ada tidak yang masih membolehkan dengan batasan-batasan, jadi tidak murni bablas jos bebas-bebasnya ya. Ya, karena memang banyak juga lagu yang punten yang nggak jadi manfaat, memang banyak. Dan punten, Al-Quran dengan lagu, dengan musik itu memang nggak bisa bersatu di hati yang sama. Orang makin suka baca Quran, makin nggak suka dengar musik. Begitu juga sebaliknya. Ya, disampaikan nih yang masih membolehkan, tapi dengan batasan-batasan yang ketat. Ulamanya ini, terus orangnya ini, landasannya dalilnya ini. Setelah menyampaikan pendapat ulama, beliau pun menyampaikan, saya sendiri saya nggak suka. Itu ulama-ulama yang disebutkan oleh beliau yang dulu pernah membolehkan pun dengan batasan-batasan, mereka juga sama nggak suka dengan musik. Terus tapi dengan tiba-tiba sekarang seolah itu membuat bahwa beliau adalah ulama yang sesat dan sesuatu yang telah diharam oleh ulama sebelumnya. Kumaha. Ya, sebelah garalut wae atulah. Ya, sing akur. Dan Islam jadi kuat itu ketika bersatu. Ya. Yang paling senang siapa sih? Syaitonnya. Kok tapi enggak, kok menurut saya beliau tetap benar-benar salah. Terus jadi hilang gitu 1000 kebaikan yang lainnya. Punten ya, di dunia. Kau pernah baca kitab tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Beliau mengutip pendapat dari ada syekh namanya Syekh Zamakhsyari, dari sudut pandang bahasanya saja, karena beliau pakar bahasa Arab nih ya, Syekh Zamakhsyarinya. Begitu dicari Syekh Zamakhsyari itu siapa, ternyata dapatlah informasi bahwa dia adalah orang Syiah. Ya, loh kok dikutip? Tapi dikutipnya hanya dari sudut pandang bahasa. Ibarat nih, kita mau bikin ledeng, nggak ngerti ngurus keran nih air, ngundanglah orangnya yang mungkin bukan Islam, tapi dia ahli nomor 1 dalam urusan keran atau dalam urusan ledeng. Boleh nggak kita pakai jasa dia? Ya boleh. Kan lagi nggak bahas akidah, ya. Jadi atulah ya.
Punten ya, jadi ngerembet nyampe sini. Tapi ya balik lagi ke yang tadi ya. Standar indahnya, standar bahagianya harus kita lurusin dulu. Karena selagi bahagianya masih selalu yang aku suka, bukan yang Allah suka, repot sekali. Ingatin kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Kalau hati lagi nggak tentram, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat cicilan ya. Ngaji kayak gini tambah tenang apa tambah gelisah? Nah, bukan karena yang bicara, tapi karena dari tadi kita lagi ngomongin Allah. Ngomongin Allah, ingat Allah. Ingat Allah, kata ayat yang tadi, surat 13 ayat 28, hati jadi tenang. Sekarang saya pengen ngomongin gajah. Di kepala kalian muncul gambar gajah nggak? Nah, gitu kan. Nah, Allah memang nggak bisa kita gambarkan, karena Allah laisa kamitslihi syai', surat 42 ayat 11. Tidak ada yang sejenis serupa dengan dirinya. Ya. Tapi kita tahu ia maha mendengar, maha mengetahui, ya. Maka udahlah, ingat Allah aja. Standarnya dilurusin. Karena punten ya, kalau kita berkata kok tapi semua agama ngajarin kebaikan loh. Betul atau tidak? Mungkin betul. Oke. Tapi masalahnya satu, standar kebaikannya menurut siapa dulu nih? Karena punten, kenapa di negara-negara lain ada yang menghalalkan judi? Karena bagi mereka, kalau ada orang punya handphone langsung dirampas, oke, itu zolim. Tapi kalau judi bagi mereka, loh kamu main juga datang dengan sendirinya kok. Dengan sadar, deposit, transfer, nggak dipaksa, menang juga saya bayar kamu kemenangannya. Jadi saya zolimnya belah mana? Begitu kata mereka. Termasuk punten, kenapa di Thailand itu kenapa banyak, saya nyebut apa ya, yang hybrid lah ya. Gimana sih? Hybrid, karena dia Laura ya, lanang ora wadon ora ya. Jadi gitu ya. Dalam bahasa Thailandnya kathoi ya. Kathoi itu ya itu tadi ladybug. Jadi serangga ya. Nah, di sana kenapa? Bagi mereka dokternya saya bayar, dianya juga senang pas jadi kliennya, terus pas transfer apalagi lebih sumringah ya. Udah gitu saya juga suka rela nih tubuh saya diapa-apain. Anggaplah saya akhirnya jadi setengah cewek setengah cowok, nyari duitnya dengan cara mohon maaf jual diri. Pelanggan saya juga naksir sama saya, suka sama suka. Sok tanya, dia nge-WA saya juga karena naksir kan. Saya juga terima dia nggak saya blok karena menurut saya dia juga saya tertarik. Jadi kita suka sama suka, tapi ada bonus duitnya. Jadi tolong jelaskan kami tuh zolimnya belah mana gitu. Coba kata mereka. Nah kan, inilah repotnya ya Allah. Makanya alhamdulillah Islam tuh punya syariat ya. Jadi punya aturan segala macam. Bikin kita berada pada aturannya. Karena kalau nggak pakai syariat, wah segala boleh mah tuh. Karena yang penting saya baik, yang penting saya baik. Dan jangan heran kalau misalkan punten mereka masih sering ngasih uang ke orang tuanya. Tiap akhir pekan masih pergi ke tempat beribadahnya. Tapi di hari-hari yang lainnya kerjaannya mohon maaf seperti itu. Karena tadi standar baiknya menurut aku, bukan menurut yang maha baik. Oh, itu jadi masalah sendiri luar biasa. Islam mau sempurna, jangankan aturan kayak gitu, ke toilet aja ada aturannya, pakai sendal aja ada tata caranya. Kanan dulu ngikutin Nabi, pipis ada caranya, keluar kamar mandi kaki yang mana dulu ada aturannya. Saking sempurnanya ya. Jadi semua ada tuntunannya, ada pegangannya. Karena kalau enggak semuanya serba yang aku suka, oh ini dia ya. Ya termasuk kayak tadi ya, tidak seindah drama Korea. Nah indahnya ini menurut siapa dulu ya. Ya segitu dulu, silakan kalau ada yang mau diobrolin, dibahas atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan, tolong diingatkan ya. Habis ini apa, tanya jawab atau foto-foto ibu maunya bu? Hah? Ya mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana teh? Oh ini, ya silakan bu. Soal apa? Soal hubungan suami istri. Mungkin
suami ya. Hadapi suami yang pendiam. Oh, pendiam. Oke. Iya, istilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gimana menghadapi suami yang pendiam? Istilah ya. Mudah-mudahan diemnya karena memang karakter ya, bukan karena ada yang kadang di teman-temannya mah capetang geuning ya, betet ngomong wae gitu. Tapi giliran di rumah diem, nah itu baru jadi perkara ya. Maka ya kalaupun jadi ibu yang lebih ngalah ya, aslinya mah dalam Islam mah yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Jadi pertama, jangan dirasa jadi sebagai sesuatu ini tuh keberatan banget, wah repot. Di yang lain mah suaminya yang ngayomin, yang selalu memanjakan aku. Enggak ya, udah kepilih ya, udah istilah. Maka saya paling bisa jawabnya kayak gini, mari kita pandang pasangan kita itu bukan pakai kacamata hak dan kewajiban. Nih kewajiban kamu teh ini, hak saya ini. Kalau kamu nggak mau atau nggak bisa, banyak di luar sana. Oh itu udah pandangan yang salah. Tapi kita mandang pasangan kita itu dengan pandangan kamu, hai pasanganku, adalah jalan bagiku untuk tambah dekat ke surganya Allah. Maka apapun yang ada pada dirimu, kita harus sibuk mikirnya gimana caranya aku tambah dekat sama Allah dengan setelah menikah denganmu. Kebaikannya muncul, kita syukuri, jadi pahala. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur akan ditambah nikmat. Kekurangannya ada, karena tidak mungkin semua manusia sempurna. Bahkan kalau kekurangan itu menyakiti kita tahu kepahitan ini gak akan Allah sia-siakan. Kalau gak jadi penggugur dosa, pasti jadi peninggi derajat. Bismillah. Bisa jadi aku lebih mudah ke surga karena mendampingi suami pendiam sepertimu daripada yang bawel. Oh, iya kan? Nah, karena tadi, kenapa inilah pentingnya tadi punten akhirnya disampaikan lebih luas tentang apa itu tadi nikmat dan musibah. Karena sejatinya segala hal itu bisa jadi nikmat, asal tadi syaratnya bikin kita jadi tambah dekat sama Allah. Nah, gitu aja. Karena kalau misalkan tata cara untuk secara teknis ya harus diapain dulu, satu, saya tidak punya suami pendiam. Saya tidak mungkin punya suami ya. Dan Teh Yunda juga alhamdulillah tidak pendiam ya. Jadi selagi udah pakai sudut pandangnya itu, bismillah nanti jauh lebih mudah. Karena kita udah mandang dia sebagai jalan kita menuju surganya Allah, lebih mudah nanti insya Allah. Tapi kalau selalu dibandingkan, oh kamu tuh harusnya hak saya kayak gini, kewajiban kamu kayak gini. Alah, lihat di mana, di drakor. Udah ngasih. Di drakor mah bangun habis kecelakaan dia masih glowing di rumah sakit. Ya, cuman di drakor ada preman glowing, Vincenzo namanya. Ya kan preman dia teh ya. Preman Itali disebutnya mafia. Tuh pakai P kan, mafia ya. Ya gitu lah ya. Ya bismillah busok atau bismillah. Pokoknya ya dia diem, ya kita diem-dieman juga. Bismillah. Kalau dia diem terus kitanya diem juga. Kalau dianya diem terus kita diem juga, ya apa diem-diem kan nggak mungkin. Maka akhirnya harus ada yang bicara duluan. Nah ibu ketika bicara, dan tadi niatnya, ya Allah pengen jadi amal soleh aja. Niat komunikasi untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik, karena dengan rumah tangga yang baik bisa jadi kebaikan bagi keturunannya. Ya, semuanya niatin kepada Allah, niat kebaikan, maka nggak akan ada yang sia-sia ya. Meskipun perkataan, dan memang setahu saya memang secara fitrah teh memang laki-laki lebih sedikit sih ngomongnya ya. Iya kan? Ya, secara fitrah memang seperti itu. Laki-laki kan kalau pengen sesuatu mau itu selesai ya. Kalau perempuan, kalau dingin gini tuh enaknya memang ya ada yang hangat-hangat gitu. Aduh,
Ini di story nih teman aku tuh suaminya sering banget ini. Langsung WA tuh. Lakinya tengah arti. Oh, minta kuota meureun ya biar bisa lihat story. Kadang nggak tengah arti atulah, ada kita bukan dukun ya. Insya Allah dukun dia masih bingung kali ngadepin ibu-ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Bu ya. Enggak, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya masih kuliah, belum menikah, dan penasaran apa itu cinta sejati. Ada. Masya Allah. Banyak kali dalam kehidupan kita, Iya. bahkan Iya. dalam berumah tangga. Nah, Oke. mohon maaf, apalagi sekarang sedang ada trending kasus yang disulat di Twitter ya. Dan kami sebagai anak muda ini semakin cemas dan khawatir. Kasus apa? Saya Oke, langsung saja pertanyaannya kok. Iya. Bagaimana kita bisa menghargai dan menerima kekurangan masing-masing dari berhubungan rumah tangga tersebut? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, isilah. Makanya ini selalu diingatkan yang mempersatukan suami istri dalam menikah itu bukan tampan, cantik dan yang lain-lainnya ya. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah tadi tujuannya mau apa, visi misinya. Karena begini, kalau kita menyandarkan kasih sayang, iya perlu kasih sayang, tapi kalau kita menyandarkan sayangnya karena sesuatu yang tidak abadi, contoh tampan dan cantik dimakan usia ya, jabatan ada yang belum 5 tahun udah ketangkap KPK ya, harta ada titipan Allah pengen ambil kapan aja bisa diambil mudah sekali, entah dirinya atau nyawanya yang diambil atau hartanya yang diambil, mudah sekali bagi Allah. Maka kalau mau sandarkan kepada sesuatu yang tidak bisa hilang, itu cintanya yang tidak bisa hilang, yang abadi ya cuman Allah aja. Terus kalau kita sandarinnya kepada sesuatu yang tidak abadi, ketika misalkan tadi tampannya hilang, cantiknya sudah tidak lagi, hartanya sudah tidak ada lagi, jabatannya sudah tidak menjabat lagi, terus juga harus hilang itu cintanya ya. Sedangkan tapi kan perlu perasaan kok, perlu cinta, perlu kasih sayang. Sedangkan kita nggak boleh pacaran di Islam, kan nggak boleh pacaran ya. Terus gimana bisa timbul rasa kasih sayangnya? Dulu kalau kita sekolah, sekelompok melulu sama si teteh itu aja bisa naksir. Segitu teh cuman ketemu seminggu sekali. Teteh sekelompok melulu sama si A yang itu bisa naksir. Ini apalagi nggak cuman kerja kelompok, satu rumah, bahkan satu tempat tidur, dan boleh diapa-apain terserah ya, malah jadi pahala. Maka nggak mungkin nggak timbul perasaan cinta, perasaan kasih sayang. Jadi itu sesuatu yang bisa timbul dan lebih efisien. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai pacaran dulu, kita membuat alasan dia cinta itu pakai sesuatu yang bisa jadi cuma topeng. Karena kalau pacaran itu pinjam jaket temen, pinjam mobil temen ya, dan yang lain-lain. Dan ternyata kalau ternyata itu cuma topeng, pas dibuka kan wow ya, kaget nanti ya, oh ternyata aslinya tidak seperti itu pacaran ya. Makanya ada yang pernah pacaran 9 tahun nikahnya setahun, ada ya. Maka tadi tujuan, karena kalau bicara tujuan ibarat gini, satu dari Bogor, satu dari Jakarta, bersatulah mereka di angkot yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu ke Bandung. Ketika mereka udah di satu angkot yang sama, apakah nggak akan ada masalah? Pasti. Entah AC-nya mati, entah bannya bocor, entah ketilang kayak apa kayak, ketika ada masalah paling yang di dalam ngobrol, ini angkot masih ke Bandung kan, aku masih mau ke Bandung, kamu tetap mau ke Bandung? Iya. Oh ya udah, ngapain saya ganti angkot, mana di tengah tol, boro-boro bisa dapat yang baru, bisa jadi malah ketabrak ya. Sama nikah juga, ketika ada masalah, ketika udah tujuannya sama, yuk bismillah, pengen sama-sama dakwah, pengen sama-sama ke surga, gak akan ada masalah gitu, pasti ada. Udah beda kan
Dengan perbedaan pasti mungkin ada adaptasi dan segala macam, pasti timbul masalah. Ketika ada masalah, paling yang di dalam ngobrol. Sama-sama udah beres sholat, udah duduk tenang ngobrol. Kan kita tadi ngapain tadi berantem teh. Ya udahlah, fokus aja sekarang kita tetap mau kemana. Aku jalanin kehidupan ini dan rumah tangga ini tetap tujuannya pengen ke surga. Kamu kemana? Nggak mungkin tiba-tiba dijawab saya mau ke neraka. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pasti dijawab saya juga pengen surga. Ya udah, tuh tujuannya masih sama. Bismillah. Sambil kebaikannya muncul kita sama syukurin, berarti kamu adalah peladang pahala bagiku. Ketika kekurangan muncul dan menyakiti satu sama lain, kamu adalah ladang penggugur dosa bagiku, dan aku butuh pahala dan penggugur dosa buat ke surganya Allah. Maka kamu adalah jalan utama bagiku bisa ke surganya Allah. Udah. Sampai makanya ketika akhirnya udah kayak gitu, meskipun nanti sama-sama menua, namanya ekonomi pasti pasang surut, nggak mungkin selalu kaya juga, nggak mungkin selalu laris dagangannya. Tapi kalau tujuannya udah sama, bismillah. Karena apalagi kalau tadi ditanya cinta sejati, yang paling sejati ya cinta Allah kepada hambanya. Gak pernah zolim, gak pernah dengan sengaja pengen menghancurkan kita, enggak. Ya. Nah terus kita sandarkan kepada Sang Maha Mencinta, kepada Allah. Udah selamat. Ya. Yang repot kalau misalkan nih secara fisik sama-sama naksir. Ya Allah, dia putih, tinggi, langsing, kok kayak bihun banget misalkan. Iya ya, dia hidungnya kayak perosotan TK misalkan. Secara fisik naksir, tapi dari awal tujuan beda. Aku pengen jadi hafiz Quran, dia pengen jadi selebgram. Oh repot itu. Sama aja kayak dari awalnya tuh di satu angkot yang sama, tapi satu mau ke Jakarta, satu pengen ke Bandung. Berarti nyampe lingkar luar kita bisa gitu? Kan enggak. Ya, pengennya sama-sama terus. Jadi cinta sejati, Allahu alam, kok bukan pakar cinta. Tapi yang Allah tahu, yang paling cinta dan sayang kepada kita, lebih daripada kita sayang sama diri kita sendiri, lebih daripada orang tua kita sayang sama kita, yang paling sayang dan paling cinta sama kita Allah. Nah, kalau mau, cintailah pasanganmu karena Allah, bukan karena selain Allah. Ya, sisanya udah bismillah, nanti Allah yang jaga cinta kalian. Ya, semoga dapat jodoh yang soleha. Siapa yang mau membalas cintanya ini? Tadi ada yang nanya kan, namanya siapa, IG-nya apa? Boleh diinfo ya. Ya jadi kayak gitulah ya kurang lebih. Bismillah. Oh ya, rumusnya sederhana. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Nah gitu ya.